Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali meskipun secara daring bersama teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menambah ilmu bagi kita semua. Langsung saja, pada hari ini kami dari kelompok 4 itu mendapatkan tugas mengenai akad ijarah, yaitu mereview jurnal mengenai akad ijarah. Langsung saja, jurnal yang saya teliti, yang saya review, yaitu judulnya Sistem Operasional Akad Ijarah pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kartagena, Tengah Kabupaten Pamekasan. Penulisnya yaitu Agung Fakhruzi, kemudian volume 5 nomor 1 tahun April 2020. Sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu saya Andi Reski Adelia Oktaviana, NIM 01183116, Prodi Ekonomi Syariah 4, Angkatan 2008. Jelaskan lebih jelas mengenai review pada jurnal ini, saya ingin menyinggung sedikit terlebih dahulu mengenai permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini. Nah, dalam perkembangan perekonomian saat ini, sistem ijarah tidak hanya digunakan dalam perbankan saja, tetapi juga dipakai pada usaha perekonomian lainnya guna untuk meningkatkan perekonomian. Meskipun usaha ini masih kecil dan sebagian perancang ada yang kurang mengetahui sistem yang benar dan baik, tapi masyarakat masih mau mengikuti usaha ini. Selain itu, yang berserikat tidak mengetahui secara benar mengenai akad ijarah, sehingga pelaksanaan yang dijalankan ini masih kurang benar. Seperti halnya kedua belah pihak dalam melaksanakan akad di awal perjanjian hanya berdasarkan lisan dan tidak disertai dengan keterangan tertulis, akibatnya membuka peluang masalah di akhir setelah selesai kontrak. Kemudian, pihak pemilik rumah memberikan penjelasan kepada tukang bangunan dengan gambaran isyarat, tidak memberikan gambar yang jelas, baik dari model, luas, dan lain-lain yang sesuai dengan diinginkan. Sering terjadi konflik, akibatnya aturan-aturan yang harus diikuti oleh kedua belah pihak tidak berjalan dengan semestinya. Nah, dari permasalahan tadi bisa kita simpulkan bahwa permasalahan yang diangkat yaitu pihak yang berserikat tidak mengetahui secara benar mengenai akad ijarah, sehingga pelaksanaan yang dijalankan masih kurang benar. Seperti halnya yang tadi, kedua belah pihak dalam melaksanakan akad di awal perjanjian hanya berdasarkan lisan dan tidak disertai dengan keterangan secara tertulis, akibatnya membuka peluang masalah di akhir setelah selesai kontrak. Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkaji tentang bagaimana seseorang mengalami suatu kejadian dan fenomena. Kemudian penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ini mempunyai arti sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Kemudian, jenis penelitian yang digunakan berdasarkan pendekatan ini adalah analisis deskriptif yang bersifat deskripsi, artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang secara jelas dan terperinci. Adapun peristiwa yang menjadi penelitian pada jurnal ini yaitu di Desa Kartagena Tengah, Kecamatan Kadur, yaitu sistem operasional akad ijarah pada kinerja tukang bangunan menurut ekonomi Islam di daerah Kartagena Tengah, Kecamatan Kadur, yang artinya bagaimana mengetahui kesesuaian antara aturan yang benar menurut syariah yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian adapun hasil penelitian dalam jurnal ini, peneliti ada beberapa memberikan penjelasan mengenai ijarah, yaitu ijarah adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Kemudian dilihat dari sisi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ijarah manfaat atau al-ijarah ala al-manfaah dan ijarah
yang bersifat pekerjaan atau al-ijarah ala al-amal. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian di Desa Kartanegara Tengah menemukan bahwa prosedur akad ijarah masih belum sepenuhnya sesuai. Kemudian juga pada hasil pembahasan jurnal ini dia juga menjelaskan menurut jumhur ulama bahwa rukun al-ijarah ada 4, yaitu yaitu akik, mujir dan mustajir, sikhat, akad, ujrah, dan ma'qud alaih. Yang pertama, al-akid adalah al-ismu fa'il, isim fa'il dari aqoda yang artinya adalah orang yang melaksanakan akad. Kemudian yang kedua, sikhat akad, yakni suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab kabul. Kemudian yang ketiga, ujra atau uang sewa atau upah, yaitu berupa uang yang diambil dari manfaat barang yang disewakan dan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat, maqud alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Nah, adapun solusi yang diberikan oleh penulis yaitu agar permasalahan ini tidak terjadi lagi. Yang pertama itu diharapkan kedua belah pihak dapat melakukan akad tidak hanya dilakukan secara lisan tetapi disertai dengan keterangan tulisan yang menghadirkan saksi atau menghadirkan saksi. Kemudian yang kedua, pada pelaksanaannya mulai dari awal sampai akhir, mujir selalu memberikan pengawasan dan arahan kepada mustajir supaya tidak terjadi kesalahpahaman baik dari jam kerja, model bangunan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kedua belah pihak diharapkan menjalankan tugas masing-masing dengan jujur dan amanah sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit review jurnal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.